Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hianya Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Dan di antaranya nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Selanjutnya salawat berserta salam tak bosan-bosannya dan tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampuh yang telah memberikan saya izin untuk menjelaskan materi yang telah kita bahas selama pembelajaran bersama dosen pengampuh. Yang materi yang saya jelaskan di antaranya yang pertama sistem basis data, yang kedua sistem operasi, yang ketiga sistem informasi, yang keempat jaringan komputer, yang kelima kecerdasan buatan. Mungkin saya sebelum saya memulai, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya yang bernama Muhammad Raziqur Rahman dengan NIM 2524052, kelas 1B PTIK. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan. Saya langsung saja masuk kepada materi saya. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dikelola menggunakan perangkat lunak disebut database manajemen sistem. Sistem ini memungkinkan penggunanya untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data secara efisien. Jadi dapat disimpulkan kalau sistem data ini merupakan sekumpulan data yang telah tersusun secara terstruktur atau bisa disebut juga terorganisir secara berurutan dan dikelola sistem yang telah berurutan tadi oleh sebuah perangkat lunak yang disebut dengan database. Sistem ini memungkinkan untuk menyimpan dan mengakses data. Contohnya dapat kita lihat di berbagai perusahaan ataupun kalau di bagian mahasiswa, contohnya itu penyimpanan data mahasiswa pada suatu kampus. Di dalamnya data tersebut terdapat data mahasiswa, baik nama, NIM, dan berbagai macam jenisnya. Lanjut yang kedua, yaitu kita membahas tentang komponen-komponen pada basis data. Jadi komponen-komponen dalam basis data ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu komponen data. Yang pertama data. Data yaitu informasi yang disimpan di dalam perangkat tersebut. Contoh data yang tersimpan di dalam perangkat tersebut seperti suatu teks yang kita buat pada Word. Yang kedua seperti komponen utama seperti angka dan berbagai macam jenis lainnya. Pokoknya data yang tersimpan di dalam komputer tersebut. Yang kedua yaitu hardware. Hardware merupakan suatu perangkat keras, atau hardware merupakan nama lain dari perangkat keras, seperti contohnya monitor,
atau seperti contohnya mouse ataupun keyboard yang berfungsi untuk, kalau mouse berfungsi untuk menggerakkan busur, kalau keyboard berfungsi untuk mengetik dan berbagai macam lainnya. Yang ketiga yaitu software. Software merupakan perangkat lunak yang menjalankan perangkat-perangkat tersebut. Yang ketiga yang keempat yaitu user. User merupakan orang yang melakukan atau orang yang berfungsi menggerakkan atau melakukan proses yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh seseorang tersebut untuk dimunculkan di layar komputer tersebut. Misalnya user menginginkan untuk membuka Word, maka user menggunakan mouse untuk membuka dan menekan Word pada suatu aplikasi, maka keluarlah hal yang diinginkan tersebut. Jadi maksud intinya user merupakan orang yang melakukan atau yang menggerakkan sistem tersebut. Selanjutnya adalah produsen. Produsen adalah kebijakan atau langkah-langkah untuk mengelola atau menggambarkan data. Jadi produsen di sini merupakan kebijakan atau langkah-langkah. Yang kelima yaitu prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang kita lakukan dalam mengakses komputer. Misalnya kita memilih Excel. Dalam pemilihan Excel ini kita ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Seperti yang pertama, kita mengambil mouse lalu mengarahkan busur ke arah di bagian desktop yang paling kiri. Kita tekan di sana, lalu kita ambil cari yang dicari tersebut. Langkah keduanya itu kita buat namanya Excel. Setelah ketemu, lalu kita tekan. Sudah kita tekan baru keluar hal yang kita inginkan tersebut. Lanjut, yang selanjutnya yaitu fungsi dari database ini. Database berfungsi yang pertama sebagai penyimpanan data. Maksudnya menyimpan data dalam jumlah besar dengan cara terstruktur. Jadi database ini berfungsi menyimpan banyak data. Jadi database ini tidak hanya bisa menyimpan satu data, tetapi lebih dari 3. Yang kedua fungsinya itu pengelolaan data. Maksudnya di sini mempermudah pencarian, penghapusan, dan perubahan data. Jadi kita dalam mengolah data, fungsi dari sistem basis data ini telah yakni mempermudah kita dalam pencarian suatu data atau penghapusan atau perubahan data. Maksudnya di sini kita mudah jika ingin mencari satu data. Contohnya seperti kita ingin mencari data satu mahasiswa atau seseorang mahasiswa, maka database menyimpannya karena telah terstruktur, maka mudah kita mencarinya. Yang selanjutnya itu penghapusan. Jikalau kita salah dalam pembuatan nama ataupun salah dalam pembuatan suatu makalah, maka kita ingin menghapusnya, maka dikarenakan database ini kita mudah menghapusnya. Yang selanjutnya terakhir itu penghapusan data. Penghapusan data maksudnya penghapusan data atau perubahan data. Perubahan data yakni jikalau telah kita save, telah kita simpan, tetapi pas di print baru kelihatan kalau ada kesalahan data di dalam data yang telah kita buat tersebut, maka dengan database tersebut kita bisa dengan mudah merubah data tersebut dengan benar. Yang ketiga yaitu keamanan data. Keamanan data ini maksudnya yaitu sistem basis data berfungsi juga untuk melindungi data dan akses yang tidak sah. Jadi data-data tersebut
Sistem basis data berfungsi melindungi semua data, baik yang legal maupun yang tidak legal. Selanjutnya yaitunya pengintegrasian data. Maksudnya menghubungkan data dari berbagai sumber agar dapat dianalisis bersama. Yang kelima, pencadangan pemulihan data. Mencegah kehilangan data dan sistem backup. Maksudnya di sini yaitunya mencegah terjadinya sistem dihack oleh hacker-hacker lain ataupun oleh berbagai macam orang yang berniat jahat untuk menghapus data kita. Jadi selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis data. Yang pertama yaitunya relation database. Maksudnya di sini yaitunya database disimpan dalam bentuk tabel, contohnya MySQL dan ORCLE. Yang kedua yaitunya network database. Network database ini mirip dengan hierarki tetapi memiliki hubungan lebih kompleks. Selanjutnya mungkin dari jenis-jenis cuma dua itu, jikalau ada terkurang bisa dilihat di Google ataupun di berbagai mana bisanya. Yang kelima yaitu contoh penggunaan basis data. Yang pertama pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan seperti yang saya contohkan di awal tadi, yaitunya pada bidang pada suatu universitas. Maksudnya pada suatu universitas seperti pengumpulan sebuah data atau pengumpulan sebuah data mahasiswa dalam suatu universitas yang dikumpulkan dan disimpan datanya dalam suatu database. Atau contoh lain, sistem akademik universitas menggunakan basis data untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti nilai, jadwal kuliah, dan absensi. Jadi seperti yang e-kampus pada kuliah kita, yang dalamnya itu terdapat seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi selanjutnya yaitunya pada bidang kesehatan. Rumah sakit menggunakan basis data untuk menyimpan pasien, jadwal dokter, dan rekan medis. Contohnya kita merupakan pasien dengan rawat inap atau dengan rawat berjalan. Maka dengan menggunakan database ini, rumah sakit membantu rumah sakit memberikan di dalam database tersebut kapan jadwal kita dan kapan jadwal dokter yang kapan jadwal dokter yang tempat kita berobat tersebut hadir. Selanjutnya, sistem data ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama diantaranya itunya kelebihan efisien. Data terorganisir sehingga mudah dicari dan digunakan. Yang kedua, keamanan tinggi, memiliki fitur efisiensi kontrol akses. Yang ketiga, mengurangi duplikasi data, disimpan di satu tempat, menghindari data ganda. Yang keempat, pemulihan cepat. Data yang hilang dipulihkan dengan backup. Jadi kelebihannya tersebut dapat disimpulkan yang pertama, efisien dalam penggunaan data ataupun dalam mencari data. Sistem basis data ini aman, dalam keamanannya sangat tinggi. Yaitu sistem basis data ini juga memiliki kemampuan pemulihan yang sangat cepat atau sangat aman. Ilustrasi sederhananya yaitunya bayangkan sebuah perpustakaan. Buku-buku adalah data-data yang harus disimpan. Sistem pencatatan manual membutuhkan waktu untuk menentukan suatu buku.
Namun, dengan sistem basis data, seluruh buku memiliki id unik, judul, pegangan, dan tahanan terbit yang disimpan dalam tabel. Ketika seseorang mencari buku, tentu cukup masukkan id ataupun judul, maka sistem akan langsung menampilkan buku tersebut. Jadi kesimpulannya, buku yang banyak di perpustakaan tersebut, jika dicatat dengan secara manual, maka akan sulit kita dalam menemukannya. Tapi dengan menggunakan sistem basis data, dengan adanya kode id ataupun judul buku yang kita masukkan pada pencarian perpustakaan tersebut, maka buku yang kita cari tersebut akan langsung keluar dan mudah dan ditemukan di mana letaknya. Yang selanjutnya yaitu proses sistem basis data. Jadi proses sistem basis data ini ada beberapa langkah. Yang pertama, menginput data. Maksudnya pengguna memasukkan data, atau user, orang yang memasukkan data. Yang kedua, penyimpanan data. Orang yang melakukan tersebut menyimpan data, bisa dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, pemrosesan data, memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengedit, menganalisis data. Jadi data yang disimpan tersebut, proses selanjutnya tersebut, jika terjadi kesalahan, data tersebut tersimpan, maka orang yang melakukan tersebut bisa mengeditnya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu mengupload hasil ataupun sesuatu yang kita inginkan menjadi sempurna atau sesuai dengan kehendak kita. Mungkin sekian penjelasan saya tentang sistem basis komputer. Jikalau ada kurang, saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya lanjut kepada bab yang kedua. Baiklah, lanjut kita kepada bab kedua, yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem operasi perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara perangkat keras, komputer, atau juga disebut dengan hardware, dan perangkat lunak software. Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai penghubung antara perangkat keras dan juga perangkat lunak. Sistem operasi mengelola sumber data komputer seperti prosesor, memori, penyimpanan perangkat, input dan output. Jadi itulah sistem operasi, kegunaannya sebagai sumber daya dari komputer seperti prosesor, memori, penyimpanan perangkat lunak, input dan output. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat digunakan dengan efektif karena penggunaan harus secara langsung berinteraksi dengan komponen-komponen perangkat keras yang kompleks. Jadi dengan adanya sistem operasi, maka semua perangkat akan bisa bekerja dengan optimal dan dapat digunakan dengan baik. Lanjut, yang kedua yakni tentang fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu sistem operasi berfungsi sebagai manajemen proses, atau maksudnya itu mengatur jalan proses seperti menjalankan dan menghentikan aplikasi. Jadi maksudnya itu dapat kita contohkan seperti misalnya Excel aplikasi Word sedang berjalan, maka jikalau kita menghentikan aplikasi tersebut, maka yang bertindak
perantara untuk menghentikannya merupakan sistem informasi. Yang kedua, manajemen memori. Mengalokasikan memori, proses yang sedang berjalan dan memastikan efisien penggunaannya. Jadi sistem operasi ini berfungsi untuk meletakkan data yang kita buat kepada suatu tempat atau menyimpannya kepada suatu tempat sesuai dengan kebutuhan supaya perangkat tersebut tidak cepat rusak. Yang ketiga sama berhubungan dengan yang kedua, yaitu manajemen penyimpanan. Jadi yang ketiga ini mengatur di mana letak seperti yang telah dijelaskan tadi. Lanjut ke yang keempat, yaitu perangkat keras. Perangkat keras yaitu mengontrol perangkat seperti printer. Sistem informasi ini mengontrol seperti printer, monitor, keyboard, dan berbagai macam jenisnya perangkat keras. Selanjutnya, keamanan. Melindungi data sistem informasi dari akses yang tidak sah antar pengguna. Mungkin itu dari penjelasan mengenai tentang fungsi dari sistem operasi. Jadi selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis sistem operasi. Jadi sistem operasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, sistem operasi Windows. Sistem operasi desktop. Sistem operasi desktop ini seperti contohnya seperti Windows, Linux, dan berbagai macam jenis lainnya. Sistem operasi yang pertama desktop ini biasanya digunakan pada komputer ataupun pada laptop. Yang contohnya seperti Windows yang biasanya yang berada pada Toshiba, Asus, dan berbagai macam jenisnya. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile ini yang biasanya digunakan pada Android atau iOS. Android ini contohnya kepada HP-HP yang umum yang kita miliki seperti Samsung, Realme, dan berbagai macam jenisnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu iOS. iOS merupakan sistem yang digunakan kepada HP yang bergambar iPhone, yang bergambar iPad, Apple. Yang ketiga yaitu sistem operasi server. Contohnya Windows Server atau Ubuntu Server yang digunakan pada komputer server pada mengelola jaringan, menyimpan data besar. Yang selanjutnya sistem operasi real time yang digunakan pada perangkat khusus seperti alat medis, mobil pintar, atau robot pabrik. Yang seperti dapat kita lihat, kita contohkan seperti mobil yang bisa berparkir sendiri atau mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa kita setir. Ini merupakan penggunaan alat dari contoh dari sistem operasi ini. Selanjutnya contoh penggunaan sistem operasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pada komputer pribadi. Ketika kita mengetik suatu dokumen menggunakan Microsoft Word. Sistem operasi seperti Windows mengelola aplikasi Word yang memori dan yang pintar jika kita ingin mencetaknya. Maksudnya di sini sistem operasi berfungsi membantu kita dalam mengelola aplikasi Word tersebut dan menyediakan tempat penyimpanan untuk apa yang telah kita buat tersebut. Dan jika kita ingin mencetaknya, maka sistem informasi tersebut membantu kita untuk menyampaikannya kepada printer. Yang kedua, pada smartphone. Ketika membuka aplikasi seperti WhatsApp,
pada Android ataupun pada iOS mengatur penggunaan prosesor, notifikasi, dan pengiriman pesan melalui jaringan. Jadi sistem operasi ini contohnya pada saat kita membuka WhatsApp. Kita membuka WhatsApp dan mengirimkan suatu pesan kepada orang lain. Pada saat kita mengirim pesan kepada orang lain, maka sistem operasi tersebut membantu kita dalam penyampaian pesan tersebut kepada orang lain. Demi mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk kepada kelebihan dan kekurangan sistem operasi. Kelebihan sistem operasi yang pertama, mempermudah interaksi antara pengguna dan komputer. Jadi dengan adanya sistem informasi akan mempermudah orang yang menggunakan sistem informasi dan alat yang digunakan tersebut. Yang kedua, mengelola sumber daya pengangkatan perangkat keras dan efisien. Yang keempat, yang ketiga, mendukung berbagai aplikasi dan perangkat keras. Jadi sistem informasi ini membantu dalam bekerjanya perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi kekurangan dari sistem informasi ini rentan terhadap serangan malware, terutama dari Windows. Yang kedua, biaya lisensi untuk sistem informasi berbayar seperti Windows ataupun MacOS. Seperti pada TV-TV yang pada saat sekarang ini, yang jikalau kita ingin menontonnya, kita harus menggunakan yang namanya pembayaran untuk bisa melihat TV tersebut. Misalnya seperti melihat TV One, maka dengan melakukan pembayaran maka kita bisa untuk melihat TV tersebut. Jikalau kita tidak bayar, maka kita tidak bisa melihat siaran TV tersebut. Mungkin sekian dari saya penjelasan dari materi yang kedua, dan selanjutnya saya akan lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu mengenai sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan teknologi, data, manusia, dan proses bekerja samanya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Jadi maksudnya di sini, sistem operasi adalah gabungan dari teknologi, data manusia, gabungan dari teknologi atau data atau manusia dan proses bekerjasamanya untuk mengumpulkan dan menyimpankan dan memproses dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan operasi organisasi. Dari situ dapat kita simpulkan, sistem informasi ini merupakan suatu gabungan dari data-data yang didapat dari berbagai cabang yang diproses, yang bekerja, lalu bekerja ini memproses data tersebut, lalu akhirnya data yang diproses tersebut didistribusikan, dan setelah didistribusikan maka akan muncullah suatu informasi atau suatu keputusan dari hal tersebut. Lanjut yang kedua, yaitu komponen-komponen sistem informasi. Yang pertama, komponen-komponen sistem informasi ini tidak beda jauh dari komponen-komponen perangkat sebelumnya. Yang pertama merupakan perangkat keras atau juga disebut hardware yang telah disebutkan tadi. Yang kedua yaitu perangkat lunak. Ya, perangkat lunak ini merupakan aplikasi untuk mengolah data. Yang ketiga yaitu data informasi yang dikelola seperti pelanggan atau laporan penjual. Yang keempat, manusia atau pengguna sistem informasi seperti manajemen operator. Jadi dari ini dapat kita simpulkan perangkat tidak perlu diperpanjang penjelasannya karena sudah kita jelaskan pada sebelumnya.
Lanjut saja kita kepada selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis dari sistem informasi ini. Ada beberapa jenis-jenis sistem informasi ini. Yang pertama, sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIM, mengelola aktivitas operasi organisasi, contohnya sistem informasi di gudang. Jadi sistem informasi manajemen ini merupakan pengelolaan aktivitas operasi organisasi. Seperti yang kita contohkan tadi, contohnya seperti sistem inventory di gudang. Jadi fungsinya itu mengelola informasi atau operasional organisasi tersebut. Lanjut kita kepada yang penjelasan yang terakhir, penjelasan yang ketiga, yaitu sistem pendukung keputusan DSS. Maksudnya yaitu membantu pengambilan keputusan berbasis data, contohnya analisis penjualan dan menentukan strategi pemasaran. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi ini membantu kita dalam pengambilan keputusan, pengambilan informasi. Jadi sesuai dengan pengertiannya tadi, sistem pengumpulan data tersebut mengumpulkan semua data, lalu memprosesnya, lalu menghasilkan suatu informasi. Dengan informasi tersebut kita menghasilkan suatu informasi. Yang keempat yaitu sistem informasi geografis, mengelola data berbasis lokasi, contohnya seperti aplikasi Google Map yang kita gunakan pada HP. Google Map yang kita gunakan pada HP tersebut merupakan suatu contoh dari sistem informasi. Contohnya kita melakukan perjalanan dari Padang ke Pekanbaru. Kita dengan menggunakan Google Map tersebut, kita bisa menentukan di mana arah jalan supaya kita tidak tersesat dan dapat mengetahui di mana jalan macet ataupun tidak. Selanjutnya kita masuk kepada contoh dalam penggunaan sistem informasi ini. Yang pertama di bidang bisnis. Dalam bidang bisnis, aplikasi contohnya dalam penggunaan sistem informasi ini, contohnya seperti Shopee. Aplikasi atau dapat kita jelaskan yaitu aplikasi toko online yang menggunakan sistem informasi untuk mencetak transaksi atau memantau stok dan memberikan laporan penjualan. Jadi dalam bidang bisnis, contohnya pada Shopee, yang biasanya kita memesan barang ataupun membeli sesuatu. Jadi di aplikasi Shopee tersebut telah dijelaskan berapa banyak barang yang tinggal atau berapa stok yang tinggal, apa jenis barangnya, di mana kekurangan barangnya di sebagian toko. Dan jika kita membeli baju, disediakan ukuran dari baju tersebut. Yang kedua, pendidikan. Dalam bidang pendidikan, sistem informasi berfungsi, contohnya seperti sistem akademik universitas memungkinkan mahasiswa mendaftar kelas dan melihat nilai mereka. Contoh seperti universitas ini, seperti seorang mahasiswa ingin memilih dosen untuk melakukan perkuliahan, maka di dalam sistem informasi ini mereka melakukan pemilihan dosen tersebut, dan mereka yang kedua yaitu melihat nilai. Dalam sistem informasi ini dapat mereka melihat dan tertera berapa nilai mereka. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, contohnya pada saat kita pemeriksaan ronsen, maka
dokter menggunakan teknologi untuk memperlihatkan kepada pasien di mana bagian tulang kita letak ataupun tubuh kita. Sekian penjelasan saya dari bab yang ketiga. Jadi lanjut saya kepada penjelasan yang keempat dari materi yang saya pelajari, yakni mengenai jaringan komputer. Jadi kita pertama masuk kepada pengertian. Pengertian jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Jadi maksudnya di sini yaitunya jaringan sekumpulan komputer. Jadi maksudnya sekumpulan ini lebih dari satu, atau bisa jadi komputer tersebut 2 atau 5 atau 3 dan berbagai macam jenis lainnya. Yang penting sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Yang satu sama itu untuk berfungsi untuk membagikan data, baik perangkat keras ada yang berhubungan itu perangkat keras ataupun perangkat lunak dan sumber daya lainnya. Jaringan ini berkomunikasi antara perangkat melalui media transmisi seperti kabel ataupun nirkabel atau tidak kabel. Contohnya seperti komputer yang berhubungan dengan kabel. Contohnya komputer yang layar 1 dengan layar 2. Layar 1 dengan layar 2 itu menggunakan kabel. Contohnya pada misalnya kita menggunakan satu buah PC dengan 3 buah layar. Jadi komputer 1 dan komputer 2, komputer 3 itu menghubungkannya dengan kabel. Selanjutnya yaitu tanpa kabel. Yaitunya bisa jadi dengan menggunakan Bluetooth ataupun dengan menggunakan jaringan internet. Jadi tujuan yang kedua kita masuk dari sudah pengertian, kita masuk yang kedua yaitu tujuan. Yang pertama yaitu berbagi sumber daya, misalnya printer, penyimpanan atau data koneksi. Contohnya seperti kita mencetak apa yang kita hasilkan, maka dengan cetak tersebut bagi kepada orang lain, maka kita akan membantu orang. Selanjutnya membagikan hotspot kepada orang, maka dengan membagikan hotspot tersebut akan membantu dalam berbagi sumber daya atau memudahkan sumber daya orang lain. Yang kedua, komunikasi. Jadi jaringan komputer ini memungkinkan pesan yang kita kirim lebih cepat dan lebih akurat daripada melalui kotak surat. Contohnya saja seperti WA, kita mengirim melalui WA tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama selagi jaringan bagus. Dalam waktu hitungan mungkin tidak sampai detik, mungkin tidak sampai 1 detik. Yang ketiga yaitu akses terpusat. Maksudnya akses terpusat ini mengelola data atau aplikasi dari satu lokasi. Jadi maksudnya di sini tujuan jaringan komputer di sini yaitu mengelola data atau aplikasi mengelola data dari satu lokasi. Contohnya pada saat kita pembelian paket satu data, maka di dalam data tersebut kita diharuskan memilihkan lokasi, karena dalam pemilihan lokasi tersebut mengukur berapa besar harga paket yang kita beli, karena berbeda daerah beda juga harga beli paket tersebut, atau juga bisa disebut dengan beberapa kartu, juga bisa menjawabkan beda paket tersebut. Komponen penting dari jaringan komputer yang pertama server.
di Indonesia memiliki banyak sekali, atau di bumi ini memiliki banyak sekali server untuk melontarkan jaringan tersebut. Yang kedua, klien. Klien ini maksudnya pengguna atau orang yang melakukan atau yang mengakses layanan di server. Yang ketiga, menggunakan media transmisi. Jadi jaringan sosial ini berhubungan menggunakan transmisi seperti bisa jadi dengan kabel ataupun tidak. Contohnya seperti wifi atau bluetooth. Wifi menggunakan nirkabel, contoh pada laptop atau komputer yang menggunakan kita menyambungkan dari modem ke laptop menggunakan kabel. Contohnya, atau yang keempat, perangkat jaringan, switch, router, modem, dan akses file lainnya. Dapat kita lihat di perangkat jaringan ini dapat kita lihat di Google masing-masing, seperti switch, router, modem, dan akses file lainnya. Modem ini contoh yang dapat kita ambil salah satu contoh saja. Yang pertama, yakni modem. Modem merupakan perangkat keras yang membantu kita dalam percepat jaringan. Selanjutnya kita masuk kepada bagian jenis-jenis. Yang pertama, local area network atau disingkat dengan LAN. Maksudnya di sini jaringan lokal untuk area kecil, seperti dapat kita contohkan sebagai dalam suatu ruangan, seperti ruangan kantor ataupun rumah, seperti dalam penggunaan modem tadi. Jadi modem tersebut hanya bisa menggunakan dalam suatu ruangan ataupun dalam suatu kantor. Yang kedua, MAN. MAN ini atau Metropolitan Area Network atau bisa disingkat dengan MAN. Area MAN ini mencakup lebih luas daripada LAN tadi. LAN tadi cuma dalam satu ruangan, kalau MAN bisa dalam satu kota. Yang ketiga yaitu Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. Maksudnya di sini jaringannya mencakup area yang sangat luas, seperti jaringan internet. Jadi contohnya seperti jaringan internet. Jaringan internet sudah merambat tidak hanya di dalam suatu kota, tetapi juga sudah mendunia. Dikarenakan dengan adanya jaringan internet tersebut, kita mudah dalam mengakses informasi. Selanjutnya, atau yang keempat, personal area network atau disingkat dengan PAN. Jaringan pribadi untuk perangkat kecil, seperti antara smartphone dan laptop. Contohnya dengan menggunakan wifi daripada HP atau menggunakan hotspot dari HP dan menghidupkan wifi pada laptop. Selanjutnya, memanfaatkan jaringan komputer. Memanfaatkan jaringan komputer mempermudah berkomunikasi, memungkinkan kerjasama antara tim jarak jauh, efisien biaya karena perangkat keras dapat dibagi. Maksudnya, memanfaatkan jaringan komputer dapat mempermudah kita dalam bekerja dan mempercepat kita dalam menyelesaikan pekerjaan, dan memungkinkan kita juga bekerja dalam jarak jauh. Contohnya contohnya pada saat pendidikan, menggunakan suatu aplikasi yang dinamakan Google Drive yang menggunakan Zoom, yang bisa dari Zoom tersebut kita bisa menjelaskan materi yang kita bahas pada hari ini tanpa harus memerlukan kita masuk ke dalam lokal bertemu bersama-sama.
Yang selanjutnya contoh yang lainnya yaitunya sistem ATM bank. Jadi sistem ATM bank ini merupakan sistem yang mempunyai database dan data inti. Jadi sistem bank ini memiliki satu data inti yang ditetapkan pada satu tempat. Jadi dapat kita contohkan, jikalau seseorang mengambil uang di bank yang berada di daerah Bukit Tinggi, maka saldonya akan berkurang. Dan jikalau ia mengambil lagi uang di bank Payakumbuh, maka saldonya juga akan berkurang. Tetapi saldo di bank Bukit Tinggi dan saldo di Payakumbuh tetap sama, dikarenakan mereka telah ATM yang berada di daerah-daerah tersebut telah terhubung ke database. Dikarenakan kita mengambil uang di Bukit Tinggi, maka dari ATM di Bukit Tinggi tersebut disampaikannya kepada database kita telah mengambil uang. Maka dari database tersebut muncul berapa uang yang kita ambil dan berapa tinggal sisa uang kita di ATM tersebut. Maka karena itu semua ATM semua ATM yang kita ambil sama jumlah uang kita, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Selanjutnya, materi yang kelima, kecerdasan buatan. Jadi maksudnya kecerdasan buatan ini adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin ataupun sistem dapat berpikir, belajar, dan bertindak seperti manusia. Contohnya seperti ChatGPT, seperti Meta AI, dan berbagai macam jenis lainnya yang membantu mahasiswa dalam menjawab pertanyaan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Komponen-komponen pentingnya yaitu yang pertama deep learning adalah cabang machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Yang ketiga, Google. AI maksudnya kemampuan AI untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Misalnya seperti Google Translate ataupun chatbot dan berbagai macam jenis lainnya. Jadi maksudnya natural Google yaitunya menyesuaikan sesuai bahasa daerah kita, menerjemahkan bahasa asing ke bahasa yang kita mengerti. Contohnya kita belajar dari pengertian dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, maka dengan menggunakan Google Translate ataupun chatbot tadi, maka kita bisa menerjemahkan bahasa orang yang tidak kita ketahui ke bahasa kita. Lanjut yang keempat yaitu komponennya yaitu computer vision. Maksudnya computer vision yaitu membuat komputer dapat melihat atau mengembalikan gambar dan video. Jadi bisa kita contohkan pada saat pengambilan sidik jari ataupun ke wajah pada saat mau penguncian HP ataupun pendaftaran wajah di HP. Maka pada saat kita ingin membuka HP tersebut, maka HP tersebut dapat mengenali siapa pemilik aslinya dan tidak akan tersalah dan dapat mendeteksi di mana perbedaan wajah orang yang mempunyai HP dan siapa yang ingin membawa HP tersebut ataupun orang yang tidak memiliki, orang yang ingin mencuri HP tersebut atau orang yang ingin menghack data HP tersebut. Selanjutnya yaitu robotik. Penggunaan AI dalam perangkat robot untuk melakukan tugas tertentu.
Jadi dengan perkembangannya zaman pada saat sekarang ini sudah banyak berbagai jenis robot yang muncul untuk membantu pekerjaan manusia pada saat sekarang ini. Contohnya seperti robot yang membersihkan rumah. Robot membersihkan rumah ini dibuat sedemikian rupa. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk petak, ada yang berbentuk persegi panjang, dan berbagai macam jenis lainnya. Robot ini tergolong canggih karena robot ini memiliki radar pendeteksi yang dimana robot ini bisa menemukan di mana terdapat kotoran ataupun debu yang harus disapu. Ini merupakan salah satu contoh dari pengguna robotik dari sistem kecerdasan manusia. Sistem kecerdasan. Contoh aplikasi AI lainnya yaitu asisten virtual. Seperti ada di beberapa HP yang telah ditanamkan sistem pribadi yang bisa dipanggil secara otomatis, bisa terpanggil sendiri dan bisa dipanggil dengan menggunakan alat yang telah ditetapkan di HP-HP masing-masing. Dan juga ada HP yang tidak memiliki perangkat asisten tersebut. Dan jika lo ingin memiliki perangkat tersebut, HP tersebut bisa mendownload satu aplikasi. Salah satu contoh aplikasi WPS Official. Aplikasi ini membantu dalam penggantian asisten HP yang tidak ada bawaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu rekomendasi konten. Contohnya seperti YouTube dan Spotify menggunakan AI untuk merekomendasikan film ataupun lagu. Jadi yang contoh lain selain di YouTube dan di TikTok di Spotify yaitu di TikTok. Jadi kenapa bisa dibilang begitu? Karena di TikTok yang tampil ataupun yang muncul video di TikTok tersebut yaitu merupakan video yang sering kita tonton. Ya, video yang sering, yang mana yang kita sukai, yang mana yang tidak kita sukai. Jadi video TikTok tersebut video yang sering muncul tersebut video yang lama kita melihatnya. Semakin lama kita melihat satu video, maka akan muncul berbagai macam jenis video lainnya. Jadi selanjutnya yaitu contohnya dalam penggunaan mobil yang telah dilengkapi dengan sistem informasi tadi. Jadi dari sini ada beberapa tantangan yang jikalau penggunaan AI ini digunakan secara tidak baik. Yang pertama pada bidang etika, misalnya penggunaan data pribadi. Jadi tantangannya dalam penggunaan data pribadi ini akan membuat data pribadi kita tersebar kepada orang lain jikalau data tersebut telah ada orang lain ataupun orang yang berniat jahat untuk menyebarkan data kita tersebut. Yang kedua, pengangguran AI. Dengan berkembangnya AI dapat menyebabkan banyaknya pengangguran di berbagai macam daerah dikarenakan telah digantikan oleh AI, karena AI telah mempermudah dalam segala pekerjaan dan membantu dalam pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien.
Mungkin dalam hal tantangan sekian ya yang dapat saya jelaskan, dan mungkin banyak lagi tantangan-tantangan dalam penggunaan AI ini. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari 5 materi yang telah saya bahas tadi. Jikalau ada salah, saya memohon maaf. Dan jikalau ada salah kata, saya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada tersalah kata ataupun tersilat lidah dalam mengucapkan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya sudahi dengan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.